Berbicara Citayam berbicara tentang Depok dan Batavia. Di abad masa lalu, Batavia, Depok, dan Bojonggede sekitarnya dikuasai oleh kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh saudara kandung dari Walang Sungsang, yaitu Raja Surawisesa. Dengan adanya politik bumi hanguskan, muncullah kerajaan gabungan dari pasukan Cirebon Demak yang menghancurkan kerajaan Surawisesa. Dan Cirebon Demak berhasil memenangkan pertempuran yang pada akhirnya Depok dan sekitarnya tidak lagi memiliki pemimpin selama 1 abad. Yang ditinggalkan hanya bala tentara, sebagian dari Demak dan sebagian dari Cirebon. Berjalannya waktu, penyebaran agama pun berhasil di wilayah Depok dan sekitarnya. Citayam yang merupakan daerah perkampungan yang berada di sebelah barat Kali Pesanggerahan. Yang di zaman kolonial, daerah tersebut adalah bersebelahan dengan perkebunan dan persawahan milik Cornelis Castelin. Berjalannya waktu, penyebaran agama yang dilakukan Cirebon Demak menghasilkan sangat signifikan, bahkan tradisi keagamaan yang muncul di Citayam. Dalam kajian antropologi, masyarakat Citayam adalah penduduk etnis Betawi. Secara geografis, cakupan etnis Betawi meliputi masyarakat asli yang ada di Jakarta sekarang dan di sekeliling Jakarta, antara lain Tangerang, Bekasi, Depok, dan sebagian Bogor Utara. Ciri dari masyarakat Betawi tersebut adalah paguyuban, toleransi, dan sebagainya. Lalu masyarakat Citayam yang letak geografisnya saat ini adalah merupakan Kampung Citayam, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor ini merupakan sebaran ulama tempo dulu. Saat itu yang datang yang dibawa oleh para ulama adalah tradisi Arab yang dibawa oleh para pendakwah Islam, yakni pendatang dari Hadramut, masih berlangsung hingga saat ini. Utamanya para habaib yang turun-menurun dan beranak pinak sekaligus membawa tradisi mereka di kawasan Betawi. Salah satu hal adalah tradisi dalam peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, 10 Asyura, dan Nisfu Sa'ban. Yang kedua yang mempengaruhi budaya dan tradisi keagamaan di Citayam adalah akulturasi antara nilai Islam dan norma-norma adat setempat yang melahirkan tradisi keagamaan. Hal ini merupakan proses dialektika antara kebudayaan Arab dan kebudayaan Betawi. Pra-Islam yang kemudian memunculkan norma kebudayaan akhirnya mentradisi saling melengkapi antara nilai Islam dan kebudayaan. Hal ini berwujud dengan ritual keagamaan, acara adat masyarakat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, atau nujuh bulanan. Hal ini bisa terjadi karena Islam yang hadir di Betawi melekat pada masyarakat Citayam yang bermadzhab Syafi'i dan berpaham ahli sunnah wal jamaah yang cenderung lebih toleran dan inklusif serta menghargai budaya dan tradisi lokal. Tidak ada catatan resmi tahun berapa hadirnya Islam di Citayam, namun dapat diasumsikan penyebaran Islam di Citayam beriring dengan menyebarnya Islam di Jawa Barat bagian utara. Secara spesifik, syiar Islam kian menguatkan manakala di tanah Betawi hadir beberapa penyebar Islam dari keturunan Arab atau habaib seperti Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, Rahmat Luar Batang, Habib Abdurrahman Habsyi Cikini, dan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang, dan sebagainya. Dari syiar Islam inilah masyarakat mengetahui para habaib dan adalah keturunan Rasulullah SAW. Setelah mereka mengenal lebih dalam terhadap para habib, maka semakin tinggilah penghormatan masyarakat terhadap para habaib. Kuatnya masyarakat Citayam dalam memegang teguh ajaran Islam dapat disebabkan oleh perkembangan dakwah Islam yang semakin meningkat, terutama dengan hadirnya jumlah ulama dan habib. Ulama Citayam memiliki hubungan keilmuan, sanad keilmuan dengan ulama Betawi. Ulama Betawi yang memiliki jaringan keilmuan di Timur Tengah karena menimba ilmu dari beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, dan sebagainya. Mereka melakukan penyebaran keislaman di Nusantara, terutama di Betawi. Berperannya para ulama serta habib dalam melakukan penyebaran dakwah Islam ke wilayah Citayam serta adanya pemahaman betapa harus dimuliakan para ulama.